Kembali di News Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Ayan Nufus pemirsa. Kebakaran hebat kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Timur. Ya, 130 hektar lahan yang tersebar di sejumlah titik ini ludes terbakar. Petugas Gabungan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan berjibaku memadamkan api di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Jumat siang. Titik api berawal dari lokasi hutan Gomongan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sejak Rabu lalu. Kemudian api dengan cepat merambat ke sejumlah titik dan membakar daun kering serta pepohonan. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 3 hari petugas gabungan melakukan proses pemadaman, terutama di titik hutan Ambangan, Sembalun. Sedangkan titik api yang berada pada lereng bagian atas sebelum bisa dipastikan betul-betul padam karena masih tertutup kabut. Kini seluas 130 hektar lahan Taman Nasional Gunung Rinjani ludes terbakar. Meski demikian, jalur pendakian masih tetap dibuka, namun para pendaki dihimbau agar tetap waspada dan tidak membuat perapian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani guna menghindari terjadinya kebakaran hutan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Seorang pelajar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa, tersambar petir saat bermain bola. Akibat kejadian itu, korban mendapatkan perawatan intensif. Inilah detik-detik penyelamatan seorang pelajar yang tersambar petir di Stadion Letjen Haji Sudirman, Kota Bojonegoro. Petir menyambar saat pertandingan sepak bola Piala Suratin U15 yang digelar di tengah guyuran hujan. Keluarga yang menyaksikan di tribun berteriak histeris melihat putranya tersambar petir. Korban merupakan pelajar SMP Negeri 5 Bojonegoro dan langsung mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Pemirsa, Indonesia memperlihatkan solidaritas dan kepeduliannya terhadap Palestina dengan mengirimkan bantuan logistik ke Gaza. Bantuan seberat 51,5 ton itu dikirim dengan menggunakan 3 pesawat. Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Bantuan diberangkatkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pengiriman menggunakan 3 pesawat dengan bantuan seberat 51,5 ton. Bantuan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang logistik lainnya. Bantuan akan mendarat di Bandara El Arish, Mesir, kemudian disalurkan ke Gaza. Presiden Joko Widodo bersama jajaran menteri mengecek secara langsung kelayakan bantuan-bantuan yang akan dikirimkan. Pengiriman bantuan ini akan terus dilakukan, di mana tahap selanjutnya akan dikirimkan kembali beberapa hari ke depan. Ya pemirsa, pagi ini aksi bela Palestina akan berlangsung di Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan menyapa Nisa Syahib yang masih berada di kawasan Masjid Istiqlal pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi Nisa. Ini apakah para pendemo ataupun masa aksi bela Palestina sudah bergerak menuju ke sana, ataukah mereka masih menunggu arahan tertentu untuk sebelum menuju ke Monas? Saya dan juga pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina akan menggelar aksinya di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada pukul 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan di tempat saya melaporkan yakni di Masjid Istiqlal pada pukul 5.33 memang sudah terlihat beberapa persiapan. Terlihat ribuan massa telah memadati Masjid Istiqlal ini sedari pukul 3 tadi dan mereka terlihat memakai atribut Palestina seperti bendera Palestina dan juga syal Palestina, dan massa diketahui berdatangan dari Jabodetabek hingga Jawa Barat. Mereka sempat sholat berjamaah di Masjid Istiqlal ini dan sebagian massa sudah mulai
bergerak menuju Monumen Nasional dan masa akan memulai kegiatan dengan berjalan kaki dari Monumen Nasional dan kembali ke Bundaran HI dan mereka akan kembali ke Monas dan mereka menyebutnya dengan jalan sehat dan diperkirakan nantinya akan ada 2 juta massa yang terlibat dalam aksi ini yang melibatkan para tokoh lintas agama dan juga lintas organisasi juga sejumlah pejabat pemerintahan diantaranya ada Majelis Ulama Indonesia, Ormas keagamaan dan lembaga-lembaga pendidikan. Panitia juga menyebut akan ada Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi dan Menteri Agama Yahud Khalil dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi. Dan diketahui aksi ini digelar untuk menunjukkan sikap Indonesia yang menyuarakan protes keras terhadap agresi dan serangan Israel terhadap Palestina. Pada aksi ini akan juga disampaikan sejumlah tuntutan terkait bencana kemanusiaan di Palestina ini. Tuntutan yang paling mendesak ialah hentikan penindasan, penyerangan dan gencatan senjata yang mengingat banyaknya korban jiwa yaitu masyarakat sipil berupa anak-anak, orang tua dan juga wanita. Dan Majelis Ulama Indonesia melarang massa membawa dan menggunakan atribut serta bertindak yang dapat mengidentifikasi sebagai tujuan politis atau mewakili ormas atau organisasi tertentu. MUI juga mengikuti arahan dari panitia aksi damai ini yaitu mengingatkan massa untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan di seluruh area aksi damai ini. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Bremana, Ayah dan juga pemirsa. Ya, terima kasih Nisa Saib melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kita tadi melihat ya massa yang berdatangan tidak hanya dari Jabodetabek saja, tapi juga banyak dari Jawa Barat juga. Nah, kita akan sama-sama melihat bagaimana nanti aksinya yang akan berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, sementara itu tidak hanya di Jakarta, pemirsa, sebelumnya juga massa gabungan dari mahasiswa dan juga masyarakat menggelar aksi solidaritas bela Palestina di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, dalam aksinya pemirsa mereka membentangkan bendera Israel di tengah jalan untuk dilindasi para pengendara. Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Poros Al-Quds menggelar aksi solidaritas bela Palestina di Monumen Mandala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya massa membawa bendera Palestina dan slogan anti-Israel sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina yang sudah dijajah puluhan tahun oleh Israel. Sebagai bentuk kecaman, mereka membentangkan bendera Israel di tengah jalan untuk dilindasi oleh para pengendara. Selain itu, massa aksi juga mengajak masyarakat untuk memboikot produk Israel yang keuntungannya digunakan untuk membiayai serangan ke Palestina. Di Gaza telah terzolimi, telah terampas haknya oleh setan besar yang kita sebut Israel. Maka turun kita hari ini untuk menyatakan keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita yang terzolimi di sana untuk dikembalikan hak-haknya mereka. Karena kita tahu bersama bahwa warga masyarakat Makassar itu anti juga terhadap Zionisme Israel. Makanya secara simbolik kita rentangkan bendera Israel di jalan untuk masyarakat Makassar dapat menginjak dengan mobil dan motor yang mereka gunakan. Setelah melakukan aksi solidaritas, ratusan mahasiswa dan masyarakat membubarkan diri mereka. Rencananya aksi solidaritas bela Palestina juga akan digelar Minggu besok di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Angkatan Muda Muhammadiyah menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Simpang 5 Kota Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Massa berorasi sembari membentangkan spanduk dan poster dukungan. Aksi dilakukan Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM di Simpang 5 Kota Wates untuk menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Selain berorasi, pendemo juga membentangkan spanduk dan juga poster serta membagi pamflet, stiker, dan flyer kepada pengguna jalan. Aksi berjalan damai dan ditutup dengan doa bersama. Aksi bela Palestina juga dilakukan oleh ratusan pelajar di kota Surakarta, Jawa Tengah. Ya, ini mereka menggalang dana, pemirsa, dan membuat poster yang berisi doa untuk warga Palestina. Ratusan pelajar SMP Muhammadiyah PK Surakarta antusias menggelar aksi bela Palestina di sekolah mereka.
Mereka menggalang dana dan membuat poster yang berisi doa-doa bagi warga Palestina. Dalam kegiatan ini terkumpul dana sebesar Rp29.680.000 yang akan disalurkan melalui Lajismu. Aksi ini diharapkan mampu menularkan empati warga untuk mendukung perjuangan Palestina lepas dari penjajahan. Ya, demi mengantisipasi keterlambatan pengguna kereta imbas aksi bela Palestina, pemirsa, PT KAI melakukan pengaturan pola keberangkatan dan kedatangan kereta jarak jauh. 13 jadwal kedatangan kereta jarak jauh yang seharusnya berakhir di Stasiun Gambir dialihkan ke Stasiun Jatinegara. Sidang yang digelar pagi ini di sekitar kawasan Monas diperkirakan akan menimbulkan kemacetan dan berdampak pada pengguna kereta. PT KAI mengalihkan 13 jadwal kedatangan kereta jarak jauh mulai pukul 6.10 sampai dengan 13.10 dari Stasiun Gambir ke Stasiun Jatinegara. Calon penumpang juga diimbau untuk berangkat melalui Stasiun Jatinegara untuk mengantisipasi keterlambatan.